Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi wa mubarakan alaih. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Alhamdulillah jamaah sekalian, pada kesempatan Jumat hari ini kita sama-sama dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka satu tujuan, memakmurkan masjid-masjid Allah, mengagungkan syiar agama Allah Subhanahu wa taala, dan sekaligus menunjukkan bahwa kita ini adalah mudah-mudahan termasuk dari bagian hamba Allah yang selalu ingin memuliakan seruan Allah Subhanahu wa taala. Dan kepada beliau Nabiullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang beliau adalah teladan untuk kita semua. Beliau sangat sayang kepada seluruh umatnya tanpa terkecuali. Beliau sangat menginginkan keselamatan kepada semua umatnya dan tidak tega apabila melihat umatnya dihukum atau disiksa oleh Allah. Buktinya Rasul selalu senantiasa berjuang, bahkan nanti kelak di akhir zaman di padang mahsyar, bahkan sampai di yaumil hisab, beliau akan selalu berada kepada umatnya dengan memohonkan syafaatnya kepada Allah atas amanah yang Allah telah berikan kepada beliau, yaitu hak pembelaan Rasulullah kepada semua umatnya. Maka oleh sebab itu jamaah sekalian, mari kita sama-sama mencoba berupaya mengikuti
ajaran dan sunnah beliau. Dan mari pula kita sama-sama memperbanyak membaca sholawat atas beliau, baginda Nabiullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Jamaah sekalian, pada kesempatan Jumat siang hari ini saya mencoba untuk kembali mengingatkan kepada kita semua. Yang pertama tentunya mari kita sama-sama saling bermuhasabah, berupaya untuk selalu menasihati diri, menangisi diri, berjuang untuk diri sendiri dengan memperbanyak berlomba-lomba di dalam berbuat amal kebaikan, kuatkan kedekatan dan pendekatan kita kepada Allah. Kalau perlu rajin-rajin bangun salat malam, sebab di situ kekuatan nur Allah akan turun, hidayah Allah akan turun. Dan demi Allah, kita semua ini pendosa. Kita semua sama-sama berjalan di dunia ini ingin menapak yang sampai akhirnya ingin husnul khotimah. Iya. Jamaah sekalian, ada hal yang perlu untuk kita sama-sama kembali untuk sadar diri, semua dan siapapun juga, yaitu bagaimana kekuatan di zaman baginda Rasulullah sehingga Allah memberikan kemenangannya kepada mereka. Ada satu sumber kekuatan yang kita semua sama-sama melupakannya, telah melupakannya. Kekuatan apa itu jamaah sekalian? Kekuatan jamaah, kekuatan ikatan persaudaraan, ikatan tali cinta kasih, ikatan yang namanya persatuan dan kesatuan di tubuh kaum muslimin, yang dengan inti Allah katakan wa tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Ini yang kita sudah tidak sadari. Berpegang teguhlah engkau ke dalam tali agama Allah, dan janganlah engkau berpecah belah di dalamnya. Ada sambungan ayat, nanti sebentar saya, mudah-mudahan Allah berikan kemampuan saya untuk berbicara. Allah sudah katakan, atau di awal-awal bagaimana kita melihat di dalam sejarah jamaah, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu hijrah ke Madinah, hal yang paling pertama beliau lakukan adalah mempersaudarakan antara kaum muhajirin dan kaum ansarullah. Rasul sadar makna hakikat persaudaraan itu sangat kuat, seperti apa yang dikatakan oleh Allah, huwallazi ayyadaka binasrihi wa bil mu'minin wa allafa baina qulubihim. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menguatkan kamu, yang memberikan pertolongan kepada kamu bersama dengan orang-orang mukmin. Apa itu?
dipersatukannya di antara kamu semua dengan persatuan tali akidah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita ini walaupun tidak ada ikatan darah, tidak ada ikatan persaudaraan dan perkeluargaan, tapi kita semua ini sudah diikat dengan satu kekuatan. Innamal mu'minuna ikhwah wa aslihu baina akhawaykum. Ikatan dari Allah itu. Kita ini semua bersaudara-saudara. Jamaah sekalian, Allah perintahkan perbaiki hubunganmu di antara sesamamu. Kekuatan ukhuwah, kekuatan tali cinta kasih. Saya bersumpah demi Allah, atas nama Allah, tidak ada satupun baik dari Quran maupun dari hadis yang mengajarkan kepada kita ini umatnya untuk selalu mau berpecah belah, untuk mau saling membenci, untuk saling mau mengkhianati saudara kita, mencaci, mencela, mengumpat, menjelek-jelekan, menghina, mengolok-olok, bahkan merendahkan saudara kita. Demi Allah saya bersumpah atas nama Allah, tidak ada. Yang ada, yang biasa, yang terjadi di kalangan saudara kita umat, hanyalah mereka yang merasa sombong, bangga dengan pendapatnya, yang dengan sebab perbedaan pendapat itu dia mudah untuk mencaci saudaranya, mencela saudaranya, menghina saudara, mengenek-enek, mengejek-ejek saudaranya, bahkan dengan bahasa-bahasa yang sangat kasar dia itu menghina-hina saudaranya. Demi Allah, tidak ada ajaran Allah begitu. Dan Rasulullah ingat, jangankan kepada sesama manusia, saudara, kepada makanan pun beliau tidak pernah mencela. Rasul kalau makan makanannya yang dia rasa tidak enak, dia tidak berkata-kata. Kalau dia rasa itu tidak enak, dia diam. Dia usahakan untuk menjaga perasaannya. Siapa yang menghidangkan kepada beliau, apakah saudaranya, apakah istrinya, ataupun siapapun juga, dia diam. Beda dengan kita ini. Apalagi sekarang muncul ada beberapa kelompok yang gemar selalu menghina saudara, gemar mencela saudaranya, gemar untuk mencaci maki saudaranya, gemar untuk menghinakan saudaranya. Ya, akhlak lebih utama daripada ilmu. Makanya di sini kekuatan cinta kasih. Kalau saya mau kembalikan dulu, Rasulullah demi Allah tidak pernah sekalipun menghina, mencaci, mencela orang-orang kafir yang memusuhi beliau. Oke, kalau agamanya yang diinjak, beliau mau mati berperang. Tapi kalau dirinya, Allahu Akbar, beliau sabar, beliau balas dengan kebaikan. Sekiranya kalau Rasul langsung menghantam orang kafir yang memusuhi beliau dengan kata caci maki, mencela, menghina, langsung menghujat, sampai sekarang mungkin kita semua ini tidak akan mendapatkan kemenangan. Kita ini bukan mungkin barangkali orang Islam, orang Yahudi semua. Terlalu kasar saya bilang begitu. Ini akhlak ini saudara. Iya. Kenapa saya terus terang di grup ini, ya saya paling kencang melawan daripada mereka-mereka yang gemar menyesatkan saudara kita. Ini bukan fitnah, kenyataan. Nah, saya lanjutkan. Allah melanjutkan, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu wa dzkuru nikmatallahi 'alaikum idz kuntum a'da'a fa'alafa baina qulubikum wa asbahtum bi nikmatihi ikhwana wa kuntum ala safaha hufratin minan nar fa anqadhakum minha
Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Lanjutan ayat. Bersyukurlah engkau atas nikmat Allah atas kamu, yang dulunya kamu selalu saling berpecah belah, a'da'a, saling memusuhi, saling membenci, saling selalu mau berkelahi. Fa'allafa baina qulubihim. Kemudian Allah menyatukan hati-hati kamu. Fasbahtum bi nikmati ihwana, dan engkau merasakan bagaimana nikmatnya hati engkau bersaudara karena Allah. Padahal dulunya katakum minha, padahal dulunya kamu itu hampir berada di tepi jurang neraka. Wa kuntum ala syafa hufratin minan nar, kamu hampir berada di tepi jurang neraka. Lalu Allah selamatkan kamu dengan melalui perantaraan lisannya baginda Rasulullah. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi, yang demikian Allah memberikan peringatan kepada kamu tentang ayat-ayatnya, la'allakum tahtadun, supaya kita ini sama-sama mendapatkan petunjuk. Konon menurut sejarah asbabun nuzul, sebab sehingga turunnya ayat ini, karena di zaman itu ada satu kaum antara kaum Hasrat dan kaum Aus yang sudah Islam, tapi mereka selalu punya sifat dendam di antara sesama mereka kaumnya. Karena mereka dulu di masa jahiliyah, mereka selalu berperang satu sama lain di antara keduanya ini. Nah, penyakit itu masih terbawa-bawa sesudah mereka berislam. Masya Allah. Ada yang menuduh saya marah, ada yang menuduh saya tidak berakhlak, terlalu keras berbicara. Demi Allah, tidak, Allah Maha tahu rahasia itu saya. Saya hanya untuk bagaimana mengklarifikasi. Sadar. Jangan kita cepat menghujat saudara kita kalau berbeda pendapat. Iya. Allah kan nyata, kalau banyak sekali ayat. Kalau saya mau sayang waktu sempit. Ud'u ila sabili rabbika bil mau'id wajalhum dilhum billati ahsan. Ada di dalam ayatnya yang lain dikatakan di situ. Sesungguhnya ya ini karena tiba-tiba, karena tadi saya masuk apa bagus yang saya sampaikan, terlupa ayatnya. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati ahsan. Lanjutan ayatnya itu, inna rabbahum biman dalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Nah ini, karena saya ini bicara di sini di mimbar langsung, tiba masa tiba akal. Tadi saya duduk apa yang sebenarnya bukan ini yang mau saya sampaikan, tapi langsung ada terbersit. Oh ini mudah-mudahan. Sesungguhnya Allah itu Maha tahu siapa orang yang sesat di antara kamu dan siapa orang yang diberikan petunjuk dari kamu. Jadi jangan kita ini mau mengambil alih hak kehendak, rahasia isi hatinya seseorang. Apakah dia sesat atau dia berada di jalan petunjuk Allah? Jangan. Kita bukan Tuhan Allah. Kita sama-sama pendosa, kita sama-sama kotor, kita sama-sama hina, kita sama-sama ingin selamat mendapatkan syafaatnya baginda Rasulullah. Jangan sombong, haram sombong. Saya selalu bahasakan di mana-mana, haram untuk sombong dalam segala hal. Yang sombong hanya Allah. Allahu Akbar, Allahu mutakabbir, Allah Maha besar, Allah Zat yang Maha sombong. Nah jamaah sekalian, melihat keadaan ini,
Masya Allah, Rasul manusia suci, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Manusia suci, manusia yang dirinya dipenuhi dengan nur cahaya Allah, nur Muhammad di dalam dirinya. Para malaikat hormat karena kemuliaannya, apalagi jin takut memandang dia karena dirinya dibungkus dengan nur Allah, nur Muhammad. Dan ini juga kita sudah lupa. Kebanyakan kita ahli syariat, ahli syariat, ahli syariat. Kebanyakan hanya condong dengan ilmu syariatnya. Dia lupa awal bagaimana Rasulullah SAW menjadi seorang Rasul. Dibedah dulu 2 kali dadanya, dikeluarkan penyakit. Yang pertama penyakit batin, kemudian dimasukkan nur hikmah, ilmu hikmah dari Allah. Makanya kebanyakan kita karena terlalu condong kepada syariat, lupa kepada hati, sehingga syariat yang kita bersatu, kita lupa kepada kesucian batin, kerendahan hati, kerinduan hati kita kepada Allah. Tidak ada yang ada di dalam ma fi qalbi ila Allah, yang ada di dalam kita hanyalah Allah. Ini enggak. Ilmu hati, ilmu akhlak, ilmu sifat, ilmu ketadawaduan tidak terlalu diperhatikan. Astagfirullah. Apalagi juga mereka itu sangat menyesatkan pemahaman tasawuf. Allah Akbar. Jangan dulu. Kebanyakan para tasawuf itu semua orang-orang yang dimuliakan Allah. Ngeri saya. Ya. Ini saya rekam ini. Nah, bagaimana baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sang manusia suci menasihati kaum Aus dan Hasrat yang selalu bertikai berperang. Mereka juga didikannya orang suci yang cinta kepada kesucian, kebersihan. Yang dikatakan tadi oleh Allah, walladzi ayyadaka binasrihi wa bil mu'minin wa allafa baina qulubihim. Allah itu menurunkan pertolongannya bersama dengan orang-orang mukmin sehingga disatukan hati mereka. Kenapa? Innar rahmata la tanzilu ala qaumin fihim qati'ur rahim. Ternyata ini rahasianya. Rahmat Allah tidak akan turun kepada suatu kaum apabila suatu kaum itu selalu memutuskan hubungan silaturahmi di antara sesamanya. Qati'ur rahim. Fahal asaitum min antau ayat terlalu panjang lagi. Saya biasa kalau bicara tiba akal. Karena saya bukan bicara dengan kepintaran saya bodoh. Saya bicara langsung dari hati. Apa sedikit tersirat, mudah-mudahan Allah berikan saya kemampuan. Saya tidak pernah mengaku saya pintar. Saya orang bodoh, tidak punya sekolah. Tapi mudah-mudahan Allah berikan kepada saya kemampuan untuk berbicara. La yatakallamuna illa man azina Allahu rahman wa qala sawaba. Saya tidak bisa berbicara kalau Allah tidak mengizinkan saya. Lanjut saudara. Rasul yang maha suci dan sahabat yang maha suci, akhirnya mereka sama-sama rujuk. Mereka rujuk untuk kembali menyucikan hatinya. La tahasadu wa la tabagadu wa la tuqata'u wa la tadabaru walakin kunu ibadallahi ikhwana. Jangan engkau saling merhasad di antara sesama kamu. Jangan engkau saling membelangi di antara sesama kamu. Jangan engkau memutuskan hubungan silaturahmi di antara sesama kamu. Jangan kamu saling menjelekkan di antara sesama kamu. Walakin kunu ibadallahi ikhwana. Tapi jadilah engkau hamba Allah yang bersaudara. Ini yang kita sudah lupakan. Persaudaraan. Apalagi sekarang ini nyata. Musuh yang sangat membenci umat Islam bertepuk tangan kalau kita berpecah belah. Setan lebih bergembira, kekuatan tidak ada. Nyatakan kita lihat orang yang jujur didustakan bahkan dikriminalkan. Oke, inilah keadaan fitnah.
Jadi ini mari kita ciptakan kekuatan. Ya. Ya alladzina amanu atiullaha wa rasulahu wa la tanaza'u wa fatafsalu wa tadhhabarihukum. Hai orang yang beriman, mari kita sama-sama taat kepada Allah dan Rasulnya. Jangan saling kita berdebat, bertengkar, masalah sepele diperbesar-besarkan sampai kita mau mencaci, mencela, menyesatkan. Di zaman Rasulullah dulu nyata, Rasul dulu memarahi ada sahabatnya yang dia pernah membunuh orang di dalam perang, yang akhirnya sewaktu dia mau meninggal dia sempat bersyahadat. Rasul marah, apa engkau bisa tahu rahasia isi hatinya? Ya. Sementara ini nyata saudara kita bersyahadat, nyata saudara kita ini mau menaati Allah, mau banyak berbuat kebaikan, masalah berzikir berjamaah saja langsung mau disesatkan seperti almarhum Ustadz Arifin Ilham misalnya. Jangan, kita tidak tahu rahasia isi hati kita. Allah tidak tahu, kita tidak tahu rahasianya isinya hati saudara kita yang kita sesat-sesatkan kalau berbeda pendapat dengan dalil bid'ah itu. Itu pun mungkin bid'ahnya sempit. Iya. Jadi mari saudara sekalian, jangan, Rasul sudah katakan ya, mencela dan mencaci sibabul muslim fusuk wa qitaluhu kufrun. Jelas itu. Mencela saudara kita itu kefasikan. Kalau kita gemar mencela itu fasik, itu perbuatan fasik. Wa qitaluhu kufrun, dan memerangi dan membunuh mereka itu kekafiran. Iya. Hati-hati saudara sekalian. Kembali saya bersumpah demi Allah, tidak pernah Allah ajarkan begitu. Demi Allah, Rasul tidak pernah contohkan begitu, mencela, mencaci, menjelek-jelekan, menghina-hina saudara kita. Abu Bakar dan Umar saja pernah berdebat masalah awal hendak mau dirubahnya kitab Al-Quran yang asli. Waktu itu banyak para sahabat yang mati syahid di perang Yamamah. Dan yang kebanyakan mati syahid itu adalah para penghafal Quran, hafiz Quran. Umar berpikir, sekiranya Al-Quran ini tidak diperbaharui, tidak diperbaiki, maka kita tidak tahu bagaimana sampai akhir zaman. Tidak ada lagi Al-Quran, tidak ada lagi yang bisa mengingat dan mempertahankan. Tidak akan panjang nasibnya umat Islam dengan kitab Allah yang sekarang kita pegang. Datang kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, waktu itu masih khalifah, menjadi khalifah. Bagaimana kalau sekarang ini banyak sahabat yang meninggal dunia? Bagaimana nasibnya umat Islam di kebelakang hari kalau Al-Quran tidak ada? Nah, sahabat banyak yang meninggal dunia. Mau dibukukan. Apa dikatakan oleh Abu Bakar? Kaifa taf'alu ma lam yaf'alu Rasulullah? Abu Bakar marah. Kenapa kita mau melakukan seperti apa yang tidak pernah dilakukan oleh baginda Rasulullah? Ini bidah. Akhirnya diberikan penjelasan. Akhirnya saling sharing. Akhirnya terbuka. Oke, kalau begitu mari kita sama-sama kumpulkan semua kitab-kitab Al-Quran yang pernah dimiliki oleh baginda Rasulullah. Datang kepada Said bin Syabit, seorang hafiz Al-Quran sahabat. Begitu pun dia bilang, kaifa taf'al ma lam yaf'alu Rasulullah? Bagaimana kita mau melakukan sementara itu tidak pernah diperintahkan, dilakukan, dan Rasul waktu meninggal tidak pernah memerintahkan kepada kita untuk melakukan perubahan Al-Quran, merubah menjadi yang baru. Nah, ini asal usul kata bid'ah. Akhirnya diberikan gambaran begini, akhirnya cocok, bersepakat. Wasawirhum fil amri, ya, saling bermusyawarah di dalam urusan. Wa idza azamta fatawakkal Allah, kalau sudah kamu bermusyawarah, kau bertawakal kepada Allah. Akhirnya semua apa yang dimiliki oleh Rasulullah dulu dikumpulkan, dari kulit binatang, dari kulit unta, dari bermacam waktu sempit ya. Akhirnya apa? Di zaman Utsman bin Affan inilah yang terjadi kitab Mushaf Utsmani. Ini
bid'ah hasanah yang paling terbesar yang ada di seluruh penjuru dunia sampai hari kiamat adalah kitab Quran. Bid'ah hasanah. Jadi jangan langsung bidah semua sesat. Masih banyak yang lain. Ini harus kita sadari, saudara. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Jamaah sekalian, di dalam doa khutbah yang kedua ini mari kita sama-sama sadar kita semua ini ingin menapak masuk ke dalam surganya Allah dan yakin Allah nanti di akhirat tidak akan membeda-bedakan dari kelompok mana. Wasiqal ladzina taqaw ilal jannati zumara. Allah akan memasukkan ke dalam surga itu semua orang yang bertakwa di dalam surga. Tidak dibeda-beda dari mazhab ini, mazhab itu, cuma memang mereka mungkin karena tidak pakai mazhab, tidak mau menerima mazhab. Itulah mereka merasa bangga. Sudahlah, oke. Nah, jamaah sekalian, mudah-mudahan kita sama-sama sadari kekuatan kita hidupkan dengan kebersamaan. Tinggalkan yang namanya masalah khilafiyah furu'iyah. Bangkit melawan arus yang sedemikian keras yang membuat negara yang sangat kita cintai ini bisa jadi akan hancur karena ulah dari orang-orang yang tidak amanah cinta kepada negaranya sendiri. Mari kita sama-sama berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah selalu senantiasa memberikan pertolongannya sehingga insya Allah kemenangan hanyalah berpihak kepada umat Islam dan kemenangan kepada utuhnya negara kesatuan NKRI ini, utuh seperti apa yang dicanangkan oleh para pahlawan perjuangan kita NKRI yang dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika ya Allah. Allahumma ghafir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shaghara. Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat hal ahya'um minkum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ya Allah, kami memohon ya Allah, kami pasrah ya Allah, hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Tidak ada kemampuan kami untuk bertindak dan berbuat ya Allah. Siapapun dari mereka yang memusuhi kami, yang memusuhi Islam agamamu, yang memusuhi para ulama-ulamamu ya Allah, kami mohon Engkau yang langsung bertindak dengan af'al kuasa kehendakmu ya Allah, dengan apa yang Engkau kehendaki dari jalan-jalanmu ya Allah. Naruddu bikal a'da'a min kulli wijhati wa bil ismi narmihi minal bu'di bisyatat. Kami mohon pertolonganmu ya Allah, perlindungan kepadamu darimu ya Allah, dari timur, utara, selatan, barat dan segala arah ya Allah, dari mereka-mereka musuhmu ya Allah. Fa anta rajai, hanya kepadamu kami bermohon dan memohon ya Allah. Wa anta rajai ya Allah, ya ilahi wa sayyidi, wahai Tuhan, wahai penghuluku ya Allah. Fafarik lamimal jaisi ar-ramawi galat, hancurkan persatuan dan kekuatan mereka ya Allah.
Musnahkan, hancurkan mereka ya Allah. Ahlik ala man zalamana. Ya Allah, hancurkan mereka semua yang zalim, yang benci kepada agamamu ya Allah. Karena kami yakin, man azali waliyan faqad azantu bil harb. Barang siapa yang memusuhi engkau, memusuhi agamamu, memusuhi daripada pencinta-pencinta syariatmu Allah, engkau yang langsung akan turun tangan dengan kehendak kuasamu ya Allah. Wa makaru wa makarullah wallahu khairul makirin. Tolong ya Allah, tolong ya Allah. Fansurna alal qaumil kafirin, fansurna alal qaumil musyrikin, fansurna alal qaumil munafikin ya Allah, fansurna alal qaumil zalimin ya Allah. Inilah pengharapan kami kepadamu. Satukan hati kaum muslimin untuk lebih sadar demi keselamatan negara kami yang sangat kami cintai ini ya Allah. Amin, amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Subhanallah wa bihamdih, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika, nasyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.